Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Fazal di sini. Oke, kali ini video yang berbeda. Ini bukan gameplay, ini bukan tutorial. Ini adalah pembahasan tentang fitur-fitur yang harusnya ada di Seven Connect 2 ini. Jujur aja, selama 7 hari ini aku mau buat konten ya nggak ada yang menarik dari Seven Connect 2 setelah season 1 berakhir ya. Kayak ini kan ada difficulty terbaru, Hell. Semua bosnya sama aja patternnya, banyak lah tutorial di YouTube, jadi aku nggak buat. Nah kali ini yang kayak yang aku bilang tadi, aku bakal ngebahas fitur-fitur yang harusnya ada di Seven Connect 2. Yang pertama itu fitur World Chat. Kenapa? Karena fitur World Chat itu sangat-sangat penting bagi game-game yang kayak Seven Connect 2 ini, RPG khususnya. Kenapa? Karena di World Chat itu kita bisa nyari partian, kita bisa nyari guild di World Chat, kita bisa ngobrol bareng orang asing dan banyak lain lah. Tapi di Seven Connect 2 ini itu dihilangin. Ada sebenarnya World Chat, cuman digabung sama chat system kayak ini nih. Digabung dia. Jadi karena digabung ini, chatting yang ada di harusnya ada di game RPG itu hilang. Maaf teman-teman. Nah kayak contohnya aja di guild, karena nggak ada World Chat, chat guild ini jadi kosong, nggak ada orang yang aktif di chat. Tuh lihat kan, kelompok whisper harusnya di sini nih. World Chat sama sistem harusnya beda. Jadi itulah kenapa World Chat itu penting buat nyari party, untuk raid, dan juga nyari rekrutmen guild. Itu fitur yang harusnya ada yang pertama. Yang kedua itu di raid kelompok khususnya. Nah di sini bentar aku cari contohnya dulu ya, biasanya di sini sih. Nah harusnya di setiap room itu room masternya bisa kasih judul. Contoh, spam tiket 20 kali. Kan enak. Jadi orang tahu nih, oh ini room mau spam nih. Jadi tinggal masuk ke room itu. Itulah enaknya kalau ada judul. Sayangnya di Seven Connect 2 ini nggak ada. Nggak dibuatin sama Netmarble-nya. Nggak tahu ya kenapa. Tapi itu menurut aku penting. Biar orang tahu. Biasanya kan kita nggak tahu ada tiket berapa, masuk aja, udah. Spam, dapat tim enak, spam terus, tiba-tiba habis tiket, jadi keluar, harus nyari tim baru lagi. Itu susahnya. Jadi kan kita tahu kalau ada nama di atas roomnya, misal spam 20 kali, jadi kita bisa nyiapin tiket berapa kayak gitu. Itu fitur kedua yang harusnya ada di Seven Connect 2. Fitur ketiga itu daftar kelompok raid. Maksud aku gini, nah seperti contoh kan di sini daftar kelompok raid itu ada di sini. Kita bisa lihat party-party apa aja yang ada di raid ini. Tapi yang aku pengen itu, khususnya aku ya, yang aku pengen itu ada di sini. Jadi kita bisa lihat ada party apa aja nih di raid hari ini. Misal hari ini ada partian Nestra, ada partian Varion, sama ada partian Gigantus. Jadi enak nyarinya, nggak perlu harus masuk dulu baru lihat kayak gitu. Itu fitur yang ketiga. Fitur keempat itu ganti map. Nah ini juga penting. Kenapa? Karena di Seven Connect 2 ini kita nggak bisa gonta-ganti map seenaknya kayak gini kan, harus dari misi dulu, yang dimana itu cukup sulit, harus nyari dulu, mana nggak ada lagi nih di akhir bab, nggak bisa pindah. Jadi lebih sulit sih. Maksud aku gini, ketika kita udah selesai seluruh quest, kan pasti kayak di sinilah contohnya di very hard nih, di akhir bab ini kita bakalan ke kota Terra pusat, yang dimana semua player yang udah nyelesain quest itu ngumpul di situ. Ya bagi orang-orang yang HP-nya kentang itu nge-lag parah. Makanya
Aku minta untuk Net Bubble, tolong buatin fitur ganti map biar kita bisa ganti-ganti map sesuka kita. Misalnya di Istana Es ini nge-lag, banyak orangnya, bisa kita ganti ke map yang lain. Sedangkan di sini kan nggak bisa nih, tuh kan nggak bisa, harus dari questnya baru bisa ganti map. Itu pun kalau kita kelar, misalnya kita ganti map, kelar raid, itu balik lagi ke map yang awal. Jadi ya nge-lag lagi gitu untuk HP kentang. Itu fitur yang keempat. Dan fitur yang kelima itu, kalau nggak bisa ganti map, munculinlah fitur ganti channel, biar setidaknya di channel yang rame padat orangnya kita bisa pindah ke yang sepi, biar nggak terlalu berat lah untuk HP kentang. Kayak aku ini ya, kebanyakan sih player pastilah HP-nya kentang, aku yakin itu, khususnya aku ya. Oke, fitur yang keempat itu market, black market lah. Jadi orang bisa jualan di situ, tapi yang dijual itu ya material-material crafting. Contoh kayak batu enchantment, kulit rusak. Mana tuh kulit rusak? Nah, kulit rusak, besi tua, batu permata. Yang dijual tuh ya batu ini, bahan-bahan crafting dengan ruby, nilai alat tukarnya. Biar gini loh, nggak tahu ya, tapi ini sama-sama menguntungin sih menurut aku ya. Bagi yang sultan bisa beli barang di ini, barang-barang free to play, yang ngejual butuh ruby misal, yang free to play juga bisa dapetin material-material yang mereka butuhin. Jadi sama-sama untung kan? Itulah fungsi market. Ya aku harap sih nggak tahu sih, tapi kemungkinan besar ini nggak bakal muncul di tipe-tipe game Seven Connect ini. Ya itulah teman-teman, 6 fitur yang harusnya ada di Seven Connect 2. Kalau kalian ada tambahan, misalnya bang fitur ini harusnya ada nih di sini, bang fitur ini harusnya ada di sini, yang ini harusnya ada nih, silahkan komen aja di bawah biar nanti bisa aku bahas lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih untuk yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Ciao.